Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Herunisa dengan nomor induk mahasiswa 248820130029 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya susun dengan judul Analisis Pendekatan Intertekstual pada Novel Tenggelamnya Kapal Panderwick karya Hamka dan Belenggu karya Arzemin Pane. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Hamdani selaku dosen pengampu mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang telah memberikan bimbingan serta kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan artikel ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian pendekatan intertekstual. Pendekatan intertekstual adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dua karya sastra dengan melihat hubungan di antara keduanya. Melalui pendekatan ini, kita menelusuri apakah kedua karya memiliki persamaan, perbedaan, atau saling mempengaruhi dalam hal tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, dan pesan cerita. Prinsip utama pendekatan ini adalah bahwa karya sastra tidak lahir secara berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh karya lain yang hadir terlebih dahulu. Menurut para ahli, Julia Kristeva menyatakan bahwa setiap teks merupakan gabungan dari teks-teks lain. Artinya, tiada karya sastra yang berdiri sendiri karena semuanya saling berhubungan. Ratna menambahkan bahwa karya sastra tidak mungkin muncul dari kekosongan, sehingga setiap karya pasti memiliki hubungan dengan karya sebelumnya sebagai sumber atau latarnya. Sementara itu, Enraswara menyebutkan bahwa intertekstual adalah alat yang digunakan untuk menemukan kesamaan, pengaruh, dan perubahan makna antar dua karya. Setelah memahami pengertian pendekatan intertekstual, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengarang dari masing-masing novel. Pengarang yang pertama yaitu Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia merupakan seorang ulama besar, sastrawan, jurnalis, sekaligus cendekiawan besar Indonesia. Karyanya banyak memadukan nilai moral, budaya, Minangkabau, dan ajaran keislaman. Salah satu novel yang terkenal adalah novel Tenggelamnya Kapal Panderwick yang menonjolkan konflik emosional dan persoalan budaya. Pengarang yang kedua adalah Arzemin Pane, seorang sastrawan penting dalam angkatan Pujangga Baru. Ia dikenal karena eksplorasi psikologi manusia, konflik batin, dan persoalan sosial modern. Karya yang terkenal adalah novel Belenggu, dianggap sebagai novel psikologis pertama di Indonesia karena menggambarkan konflik rumah tangga dan pergulatan moral tokoh-tokoh secara mendalam. Sekarang saya akan membahas mengenai sinopsis dari novel. Yang pertama, sinopsis novel Tenggelamnya Kapal Panderwick menceritakan kisah cinta Jainuddin dan Hayati yang terhalang adat Minangkabau. Jainuddin ditolak karena dianggap bukan orang Minang asli, sehingga ia merantau dan berjuang hingga menjadi seorang penulis yang terkenal. Namun Hayati menjalani pernikahan yang tidak membahagiakan bersama Aziz. Takdir mempertemukan mereka kembali, namun perjalanan berakhir tragis saat kapal Panderwick tenggelam dan Hayati meninggal. Yang kedua, novel Belenggu mengisahkan konflik rumah tangga antara Sukartono dan Sumartini yang tidak harmonis akibat kurangnya komunikasi dan perbedaan gaya hidup. Kehadiran Rohayah memicu cinta segitiga dan dilema moral. Akhirnya, Sumartini meminta cerai dan Rohayah pergi, sehingga Sukartono menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri, termasuk konflik batin yang tidak terselesaikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur intrinsik dan keterkaitan antar novel. Yang pertama, dari segi tema. Novel Tenggelamnya Kapal Panderwick menampilkan kisah cinta yang terhalang adat, pengorbanan, dan takdir. Sedangkan novel Belenggu menyoroti konflik rumah tangga, cinta segitiga, dan dilema moral. Kedua novel sama-sama menampilkan cinta yang dipengaruhi oleh tekanan sosial. Meskipun konteksnya berbeda, Hamka berfokus pada adat Minangkabau, sementara Arzemin Pane menekankan masalah rumah tangga modern. Transformasi ini menunjukkan
perbedaan cara pengarang memandang realitas sosial melalui karya mereka, sekaligus memperlihatkan bagaimana pengalaman manusia dibentuk oleh budaya dan norma pada zamannya. Yang kedua, dari segi tokoh dan penokohan. Pada novel Tenggelamnya Kapal Penderwik, Zainuddin berjuang melawan status sosialnya, sedangkan Hayati terbelenggu adat yang membatasi kebebasannya. Dalam novel Belenggu, Sukartono menghadapi konflik batin sebagai dokter, sementara Sumartini dan Rohayah menghadapi tekanan sosial berbeda. Semua tokoh memperlihatkan bagaimana tekanan sosial membentuk konflik batin, pilihan, dan keputusan dalam hubungan mereka. Yang ketiga, dari segi alur. Hamka menggunakan alur campuran maju mundur yang menampilkan perjalanan emosional tokoh secara mendalam. Sedangkan Arzmin Pane memakai alur maju yang kronologis untuk menekankan perkembangan psikologis tokoh. Kedua alur menyoroti bagaimana tokoh menghadapi konsekuensi dari hubungan cinta, sehingga pembaca dapat memahami transformasi pengalaman manusia dari perspektif yang berbeda. Yang ketiga, dari segi latar. Latar dalam novel Tenggelamnya Kapal Penderwik mencakup Makassar, Padang Panjang, dan Surabaya, menampilkan masyarakat yang terikat adat, sedangkan novel Belenggu berlatar kota kolonial modern dengan norma sosial yang lebih kompleks. Kedua latar tersebut memperkaya pemahaman pembaca mengenai pengaruh masyarakat dan budaya terhadap kehidupan dan keputusan tokoh. Yang terakhir, gaya bahasa. Novel yang ditulis oleh Hamka bersifat menggunakan bahasa yang puitis dan emosional, sedangkan Arzmin Pane lebih menekankan dengan gaya bahasa yang modern, dengan banyak istilah Belanda. Gaya bahasa yang membangun suasana emosional dan sosial sesuai karakter tokoh sekaligus menunjukkan transformasi pengarang menyampaikan pengalaman manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis pendekatan intertekstual, kedua novel ini menunjukkan konflik cinta yang dipengaruhi oleh tekanan sosial dan budaya. Hamka menampilkan adat Minangkabau yang membatasi kebebasan individu, sedangkan Arzmin Pane fokus pada persoalan psikologis, moral, dan kehidupan modern. Perbedaan pada tema, alur, tokoh, dan gaya bahasa justru memperlihatkan bagaimana kedua novel ini saling berhubungan dan saling melengkapi dalam menggambarkan realitas sosial pada zamannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kajian intertekstual pada kedua novel ini menghadirkan pemaknaan yang berbeda mengenai tekanan sosial dalam hubungan cinta. Hamka menekankan pengaruh adat terhadap keputusan individu, sedangkan Arzmin Pane menyoroti konflik psikologis dan moral. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap novel memiliki cara pandang tersendiri. Namun, melalui perbedaan tersebut, kedua karya justru saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih luas tentang hubungan manusia, nilai budaya, dan dinamika sosial. Pendekatan intertekstual membantu memperlihatkan bahwa karya sastra tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan dapat memperkaya pemahaman pembaca terhadap persoalan yang sedang dialami. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.